Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Baik, pada video ini kita akan bahas mengenai soal UTS biologi tanaman yang sudah kita laksanakan kemarin. Dan pada video ini kita akan bahas satu persatu soal daripada UTS yang kalian hadapi. Oke, kita langsung saja masuk ke form di mana soal UTS ini diselenggarakan. Jadi kita akan kupas jawaban untuk soal UTS biologi tanaman. Di sini nomornya acak, sehingga kita akan bahas ini juga secara tidak berurutan antara 1, 2, 3, 4, 5 yang ada pada layar monitor kalian dengan apa yang ada di sini. Langsung soal yang pertama, contoh daun yang termasuk daun majemuk menyirip. Kita lihat daun jeruk, kemudian jarak, kemangi, daun jeruk itu menyirip. Kemudian untuk daun jarak itu bukan menyirip. Kemudian yang kedua, daun rambutan, asam, kembang merak. Kemudian daun kapuk randu, karet 66, ini menjari tiga-tiganya. Kemudian daun kelor, kumis kucing, singkong itu daun tunggal. Jadi jawabannya ini adalah daun rambutan, daun asam, dan daun kembang merak. Ketiganya ini merupakan daun majemuk yang menyirip. Kemudian yang selanjutnya, contoh tanaman yang memiliki daun tidak lengkap. Artinya di antara tiga komponen daun, bagian daun, itu ada yang tidak dimiliki, yaitu pelepah, kemudian tangkai atau helaian. Kita lihat untuk padi, jagung, dan tempuyung, ini semua merupakan contoh daun yang tidak lengkap. Karena pada padi itu tidak memiliki tangkai, kemudian jagung juga tidak memiliki tangkai, kemudian tempuyung itu hanya memiliki helaian daun saja. Kalau akasia ini tidak lengkap, kemudian talas tidak lengkap, tapi kelapa ini lengkap, mulai dari pelepah, kemudian tangkai, dan layan. Kemudian option selanjutnya, untuk bambu juga ini yang lengkap. Kemudian untuk jawaban option terakhir yaitu pisang juga merupakan daun lengkap, sehingga jawabannya ini adalah padi, jagung, dan tempuyung. Kemudian bagian tanaman yang termasuk organ generatif. Organ generatif ini adalah organ yang digunakan untuk perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Untuk organ generatif ini adalah meliputi bunga, buah, dan juga biji. Maka untuk option A, akar biji daun, ini hanya biji saja. Kemudian bunga, buah, biji ini adalah jawabannya. Kemudian akar, batang, dan daun ini adalah organ vegetatif. Kemudian batang, buah, dan bunga ini hanya buah dan bunga saja. Sedangkan untuk batang itu adalah vegetatif. Jadi jawabannya adalah bunga, buah, dan biji. Kemudian bagian tanaman yang termasuk organ vegetatif seperti yang sudah kita bahas pada nomor sebelumnya, maka ini adalah untuk biji ini adalah generatif, kemudian option kedua bunga, buah, biji ini adalah generatif, kemudian akar, batang, daun ini adalah vegetatif. Sedangkan pada option terakhir bunga dan buah ini adalah organ generatif, sehingga untuk organ vegetatif ini adalah akar, batang, dan daun. Kemudian soal selanjutnya, perbedaan akar tanaman dikotil dengan monokotil. Untuk yang pertama, secara anatomi berkas pengangkut bersifat konsentris. Untuk sifat konsentris ini berlaku pada batang. Jadi ada beberapa batang yang berkas pengangkutnya itu konsentris. Sedangkan untuk akar itu radial. Kemudian bentuk akar gasing dan akar tombak. Gasing dan tombak ini merupakan akar tunggang yang memiliki percabangan sedikit. Jadi ini salah. Kemudian yang ketiga, sistem perakaran tunggang dan serabut. Jadi sistem perakaran tunggang ini dimiliki oleh tanaman dikotil, dan untuk serabut ini dimiliki oleh tanaman monokotil. Kemudian mempunyai kambium. Kambium ini hanya dimiliki oleh yang dikotil. Itu pun jelas kambiumnya itu pada batang. Sifat-sifat batang dari tanaman jambu atau Pisidium guajapa. Yang pertama, batang berkayu mempunyai lapisan kerak yang mengelupas dan bercabang. Jadi ciri khas dari batang bambu itu adanya lapisan kerak yang mengelupas atau sering kita sebut sebagai
itu kulit yang lepas. Kemudian opsi yang kedua, batang berkayu, arah tumbuh, cabang tegak, kemudian anual. Salah, karena untuk jambu itu perennial atau menaun. Kemudian batang berkayu mempunyai lentisel. Untuk jambu ini tidak memiliki lentisel. Kemudian berumur tahunan, ini benar. Tapi lentiselnya itu salah. Kemudian batang berkayu, tidak bercabang, bentuk batang bulat. Di sini yang opsi terakhir kesalahannya pada tidak bercabang. Karena jambu ini memiliki cabang yang jelas. Kemudian sifat-sifat batang dari tanaman markisa atau Passiflora quadrangularis. Kalau ada quadrangularis berarti bentuknya itu sudah jelas segi 4. Bentuk batang bulat berarti salah. Bentuk batang pipih ini juga salah. Bentuk batang yang segi 4 ini antara option C dan D. Kemudian kita lihat untuk option C, batang segi 4 bersayap dan mempunyai sulur. Jadi pada bagian tepi dari batang itu ada bagian yang memipih, kemudian melebar, itu membentuk sayap, kemudian juga mempunyai sulur ini untuk untuk mengikat tumpuannya. Kemudian option D, bentuk batang segi 4, berambut dan memanjat. Nah, untuk markisa ini tidak berambut, tapi yang benar adalah bersayap dan mempunyai sulur. Kemudian contoh daun yang termasuk daun majemuk menjari. Yang pertama daun jeruk, jarak kemangi. Untuk daun jeruk ini adalah menyirip. Kemudian daun rambutan asam kembang merak ini juga jelas menyirip. Kemudian daun kelor ini menyirip. Singkongnya tunggal. Kemudian daun yang menjari ini adalah daun kapuk randu yang beranak 7. Kemudian karet beranak 3. Dan nam-nam ini yang beranak 2. Beranak daun 2. Kemudian contoh tanaman yang mempunyai bentuk daun terlebar di tengah. Yang pertama ada singkong, rambutan, jeruk, dan rumput. Rumput ini tidak termasuk karena tidak ada bagian yang terlebar. Kemudian untuk daun kembang kertas, pandan, kelapa, dan jarak, kita lihat untuk pandan. Pandan itu tidak ada bagian yang terlebar di bagian dari pangkal sampai ujung, itu relatif. Jadi tidak ada bagian yang terlebar. Kemudian daun talas, kemboja, bunga sepatu, kemudian bengkuang. Untuk bengkuang ini bangunnya belah ketupat. Jadi bagian terlebarnya ini berada di bawah tengah helaian daun. Jadi kemungkinan besar jawabannya ini adalah daun sirsak, nangka, rambutan, dan juga jarak. Kemudian beberapa sifat batang. Yang pertama, pada tumbuhan berumur pendek berwarna hijau dan berbuku-buku, ini jelas jawaban pertama. Pada tumbuhan berumur pendek, itu batangnya berwarna hijau, kemudian juga jelas memiliki buku-buku. Kemudian opsi yang kedua bersifat fototrofi dan geotrofi. Untuk fototrofi itu adalah sifat batang, sedangkan geotrofi adalah sifat dari akar. Kemudian tumbuhan menuju ke arah pusat bumi, ini salah, ini adalah sifat dari akar, yang geotrofi. Kemudian semua pernyataan benar, jelas yang jawaban B dan C itu salah, maka jawabannya adalah A. Kemudian contoh tanaman yang termasuk ke dalam planta kaulis atau tumbuhan yang tidak berbatang atau tidak jelas berbatang karena ukuran batangnya sangat pendek. Kita lihat yang pertama ada lobak, bayam, dan kangkung. Bayam itu jelas, dia termasuk ke dalam herbaceus. Kemudian wortel, sawi, bayam. Di sini masih ada bayam lagi, kita skip. Kemudian ubi, kentang, dan juga bit. Ubi, akar kentang, kemudian ada lobak, sawi, dan juga kol. Ini adalah jawabannya pada lobak, sawi, dan kol karena batangnya ini merupakan batang yang berukuran kecil. Sedangkan pada ubi itu batangnya jelas. Kemudian perbedaan tumbuhan dengan tanaman. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan awal, itu kalian sudah diberikan modul penjelasan bahwa untuk perbedaan tumbuhan dan tanaman, kalau tumbuhan singkatnya itu tumbuh, kalau tanaman itu ditanam. Jadi artinya kalau tumbuhan itu bisa tumbuh di kapan saja, di mana saja tanpa ada perlakuan, sedangkan untuk tanaman itu adalah sebutan khusus untuk tumbuhan yang sengaja ditanam dan dapat mendapat perlakuan budidaya, artinya dirawat, dijaga, dan
hasil daripada tanaman tersebut kemudian akan dimanfaatkan. Jadi kita lihat di option yang pertama, tidak sengaja ditanam untuk tumbuhan. Oke, jadi untuk tumbuhan secara umum itu tidak harus ditanam, jadi bisa tumbuh sendirinya. Kemudian untuk tanaman itu diambil hasilnya benar. Jadi untuk tanaman diambil hasilnya baik itu buah, kemudian biji, ataupun juga bunga. Kemudian option yang kedua, tidak berbunga dan berbunga. Jadi di sini perbedaannya, tumbuhan tidak berbunga, sedangkan untuk tanaman berbunga ini jelas salah. Karena banyak tumbuhan itu yang berbunga. Dan untuk tumbuhan juga ada yang berbunga dan juga ada yang tidak berbunga. Jadi untuk tanaman itu tidak sempit untuk tumbuhan berbunga saja. Kemudian tempat tumbuhnya pada seluruh permukaan bumi, tempat tumbuh tertentu ini juga salah. Kemudian yang C, yang D semua pernyataan benar. Ini jelas salah karena untuk option B dan C itu kurang tepat. Jadi jawabannya itu pada option A. Kemudian tanaman kapok randu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Tanaman ungual berkayu, arah tumbuh tabang tegak, kemudian batang berduri. Tanaman anualnya ini sudah jelas salah, jadi kita tidak perlu bahas untuk kelanjutannya. Kemudian yang kedua, tanaman perennial, kemudian percabangan simpodial, ini juga permasalahannya. Perennial udah benar, kemudian percabangan simpodial itu salah karena untuk kapuk randu itu sudah jelas antara batang dengan cabang, sehingga kita tidak perlu bahas untuk yang lenticel. Kemudian yang ketiga, tanaman anual juga sudah salah, walaupun di sini percabangan monopodialnya ini sudah benar. Kemudian yang keempat, tanaman perennial, percabangan monopodial, kemudian arah tumbuh cabangnya horizontal. Nah, ini baru jawaban yang tepat untuk kapuk randu. Jadi ketiga kriteria ini semuanya merupakan ciri dari kapuk randu. Kemudian yang selanjutnya, salah satu fungsi akar yang pertama menyalurkan hasil fotosintesis. Ini jelas bukan fungsi daripada akar. Kemudian tempat tumbuhnya daun ini juga bukan fungsi dari akar, karena daun itu tumbuhnya pada batang. Kemudian menyerap air, ini akar. Kemudian juga menyerap hasil fotosintesis, ini jelas bukan fungsi dari akar. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Jadi di sini salah satu fungsi dari akar ini adalah menyimpan cadangan makanan. Jadi ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Contohnya ini pada singkong. Kemudian beberapa sifat secara anatomi untuk batang monokotil. Jadi secara anatomi, yang pertama mempunyai kambium dan berkas pengangkut bersifat radial. Jadi di sini ada dua kesalahan. Yang pertama, mempunyai kambium itu dimiliki oleh batang dikotil, kemudian bersifat radial. Radial itu terdapat pada akar. Kemudian yang kedua, mempunyai epidermis, korteks silinder pusat yang batas-batasnya jelas. Ini juga jelas salah. Kalau epidermis itu benar, kemudian korteks dan silinder pusat yang jelas batas-batasnya itu juga salah, karena pada monokotil itu tidak jelas. Yang jelas itu pada dikotil. Kemudian berkas pengangkut letaknya tersebar di seluruh bagian batang, ini benar. Jadi pada batang monokotil letak berkas pengangkutnya tersebar, sedangkan pada dikotil itu terpusat mengelilingi empulur. Jadi keberadaan daripada berkas pengangkut itu perannya sebagai nanti yang membedakan sebagai batas antara korteks dengan stele pada dikotil. Kemudian letak pengangkut flem dan silemnya selalu bergantian. Nah, untuk flem dan silem bergantian, ini adalah berkas pengangkut tipe radial, yang artinya ini terdapat pada akar. Jadi jawabannya ini adalah C, berkas pengangkut letaknya tersebar di seluruh bagian batang. Kemudian daun yang letaknya tersebar mempunyai rumus 3/8, artinya, nah di sini kita bisa saja terkecoh karena di sini ada 3 dan 8, tapi untuk kenyataannya jawabannya itu tidak harus selalu berkaitan dengan angka yang ada di sana. 3 di sini bisa berarti sebagai lingkaran, tapi untuk 8 artinya itu kan ada 8 daun yang akan dilalui sampai daun pertama ini tegak lurus dengan daun yang selanjutnya. Artinya dalam pembahasan videonya
kita sudah bahas bahwa untuk mengecek kebenaran pengerjaan itu 1 akan tegak lurus dengan 9 dan di sana selisihnya ada 8. Maka jawaban yang benar ini adalah daun mempunyai 3 lingkaran dan jumlah daun dalam lingkaran tersebut ada 9. Jadi daun itu akan tegak lurus itu akan sejajar antara daun yang pertama atau daun ke-1 dengan daun ke-9. Jadi jarak antar 1 9 itu adalah 8, makanya rumusnya 3/8. Jadi di sini kalau menjawab A itu salah, 8 lingkaran. Kemudian B salah, C juga salah, jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian perbedaan antara daun yang letaknya roset dan juga berkarang. Option yang pertama, pada satu buku terdapat 1 daun, kemudian pada satu buku terdapat 2 daun. Di sini juga terjadi kesalahan. Karena untuk berkarang itu lebih dari 2 daun. Kemudian pada satu buku terdapat 2 daun, letak daun di sebelah kiri dan kanan. Artinya ini berhadapan-hadapan dan ini juga salah, tidak menunjukkan untuk roset dan berkarang. Kemudian pada satu buku terdapat 1 daun yang jaraknya berdekatan. Nah, ini untuk definisi dari roset, sehingga karena saking dempetnya kita tidak bisa mengetahui susunan tua dan mudanya. Kemudian pada satu buku terdapat lebih dari 2 daun dan ini merupakan penjelasan atau karakter daripada tata letak daun yang berkarang. Maka jawabannya adalah C. Kemudian soal selanjutnya, beberapa sifat secara anatomi untuk batang dikotil. Yang pertama, mempunyai kambium, ini benar. Kemudian berkas pengangkut sifat radial, salah karena itu terdapat pada akar untuk radial. Kemudian mempunyai epidermis, korteks, dan silinder pusat yang jelas batas-batasnya. Nah, ini jawaban daripada struktur anatomi batang dikotil. Dan ini juga sudah kita bahas daripada soal untuk anatomi monokotil, di mana untuk monokotil berkas pengangkut letak tersebar di seluruh bagian batang. Kemudian letak pengangkut phloem dan xilem itu juga pada akar. Kemudian contoh tumbuhan yang punya kormus ini kita ingatkan, yaitu adanya akar, batang, dan daun yang diferensiasinya ini sudah jelas atau sudah nyata, sehingga kita bisa bedakan mana bagian akar, mana bagian batang, dan mana bagian daun. Nah, di sini yang sudah benar-benar berupa kormus itu adalah pada Pteridophyta dan juga Spermatophyta, yaitu tumbuhan berbunga dan juga tumbuhan paku. Di luar itu maka jawabannya salah, karena Talophyta itu tumbuhan yang bertalus. Kemudian Bryophyta juga ini tidak memiliki kormus, karena untuk akar dan batang kemudian daun juga tidak bisa dibedakan. Jadi jawabannya adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta atau tumbuhan berbunga. Kemudian contoh tanaman yang memiliki daun lengkap. Ini sama seperti soal sebelumnya, tapi ini kebalikannya. Ini adalah daun yang lengkap. Kemudian kita lihat talas, padi, jagung, jahe. Jagung, padi itu merupakan daun yang tidak lengkap. Talas juga, jahe pun kalau jahe juga sama. Kemudian bambu, pisang, dan kelapa. Ini adalah jawaban yang tepat karena tadi kita sudah bahas di soal sebelumnya bahwa untuk bambu, kemudian pisang, dan kelapa itu memiliki kelengkapan baik itu pelepah, kemudian tangkai, maupun juga helaian daun. Kalau untuk rumput, pinangnya benar, teki, kemudian rumput itu tidak lengkap. Kemudian kunyit, serai, dan juga pandan juga ini tidak menunjukkan untuk daun yang lengkap. Jadi jawabannya adalah bambu, pisang, dan kelapa. Kemudian ciri-ciri batang tanaman yang termasuk ke dalam jenis batang rumput atau kalmus. Jadi batang rumput itu kita bahas satu persatu. Batang berair berwarna hijau ini adalah untuk herbaceous. Kemudian berbatang berbuku dan beruas. Kemudian bagian tengahnya berlubang. Ini adalah ciri dari batang rumput atau kalmus. Sedangkan untuk batang berbuku dan beruas sangat panjang ini adalah kalamus. Kemudian batang lunak dan bagian tengahnya juga berlubang. Ini bukan ciri daripada jenis batang rumput atau kalmus.
Jadi untuk yang D, batang berbuku dan beruas sangat panjang, itu adalah ciri dari kalamus atau mendong. Jadi jawabannya adalah B, batang berbuku dan beruas, bagian tengahnya berlubang. Contohnya ini pada bambu yang nyata, bisa kita bayangkan dengan jelas bagaimana bentuk buku dan juga ruasnya. Kemudian di bagian tengahnya juga yang bolong. Kemudian beberapa sifat umum dari akar. Yang pertama, optionnya adalah berbuku dan berwarna kekuningan. Ini adalah sifat daripada batang untuk berbuku. Kemudian bagian ujungnya tumbuh terus dan bersifat hidrotopi. Ini adalah jawaban yang benar karena ujungnya itu akan tumbuh terus. Karena di bagian ujung daripada akar itu terdapat jaringan meristem apikal. Kemudian juga bersifat hidrotopi. Artinya pertumbuhannya juga bisa menuju ke arah sumber air. Sedangkan untuk option C, ujungnya tumpul dan bersifat geotropi. Nah, di sini ujungnya tumpul itu salah karena untuk akar itu bagian ujung sangat tajam. Ketajaman daripada akar ini adalah untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam tanah. Dan di bagian ujungnya juga terdapat adanya pelindung yang kita sebut sebagai kaliptra atau tudung akar. Nah, sedangkan untuk bersifat geotropinya itu sudah benar, tapi ujungnya tumpul itu keliru. Kemudian mempunyai tudung akar dan berumur pendek. Nah, ini salah karena akar itu tumbuh untuk bagian dari organ yang berumur panjang. Jadi tumbuhan akar ini akan tumbuh bersama dengan kehidupan daripada tumbuhan itu sendiri. Jadi tidak berumur pendek. Yang berumur pendek itu biasanya daun. Daun itu akan cepat gugur kemudian diganti dengan daun yang lain. Tapi akar itu dari awal sampai nanti mati tumbuhan itu tetap tidak diganti. Kemudian bagian tambahan yang ada pada daun yang fungsinya sebagai pelindung. Yang pertama stifula. Ini adalah daun penumpu. Ini pelindung daripada pucuk. Kemudian ochrea dan ligula ini pelindung daripada ini agar tidak terjadi pembusukan, agar air ini tidak masuk. Dan jadi ketiga jawaban ini adalah benar. Jadi fungsi daripada kelengkapan daun ini semuanya adalah sebagai pelindung, baik itu stifula, ochrea maupun ligula. Kemudian jenis akar yang termasuk ke dalam akar khusus. Yang pertama ada akar gantung, akar nafas, dan akar tunjang. Nah, ini adalah akar-akar khusus. Akar gantung ini biasanya akar yang tumbuh dari batang. Kemudian akar nafas ini akar yang muncul di daerah payau, kemudian atau di kawasan hutan bakau. Kemudian akar tunjang, ini adalah akar juga yang biasanya hidup di kawasan rawa, kemudian di kawasan mangrove. Kemudian kita lihat di sini akar lutut, ini akar khusus, kemudian akar gasing. Nah, untuk akar gasing ini merupakan akar bukan akar khusus karena ini merupakan akar tunggang yang memiliki percabangan sedikit. Kemudian akar tombak juga sama seperti akar gasing, maka kita tidak perlu lanjutkan. Kemudian akar benang ini juga merupakan bentuk dari akar akar tunggang yang memiliki banyak percabangan tapi ukurannya ini sangat kecil. Jadi jawabannya ini adalah akar gantung, akar nafas, dan akar tunjang. Kemudian soal selanjutnya berikut ini contoh tanaman yang arah tumbuhnya menggantung, menjalar, dan berbaring. Untuk option yang pertama kacang panjang ini menggantung. Ternyata kacang panjang ini tidak menggantung karena dia menggunakan ajir untuk pertumbuhan. Sedangkan untuk ubi menjalar itu sudah benar dan semangka juga berbaring ini sudah benar. Kemudian yang selanjutnya untuk yang menggantung anggrek. Anggrek ini tumbuhan yang pertumbuhannya menggantung karena letaknya itu biasanya berada di atas bisa di atas tumbuhan lain sebagai medianya, bisa juga di tembok atau di tiang, tapi posisinya itu di atas sehingga nanti arah tumbuhnya itu menggantung. Kemudian kangkung juga arah tumbuhnya itu menjalar, kemudian melon itu berbaring. Kemudian untuk kadaka ini arah tumbuhnya menggantung. Kemudian untuk labu dan untuk anggur ini tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal. Kemudian untuk markisa juga tidak menggantung karena menggunakan najir. Kemudian stroberi benar menjalar dan lada itu tidak berbaring. Maka jawabannya adalah anggrek, kangkung, dan melon. Oke, jadi itu 25 soal yang kita kerjakan dalam waktu 25 menit. Kita submit sekarang. Dan kita lihat skor berapa. Skornya adalah
Oke, tidak penting untuk skor karena soalnya saya yang bikin. Dan ini sekaligus juga tutorial untuk UTS-UTS selanjutnya atau UAS yang menggunakan Google Form. Jadi setelah view score, kemudian ini dikopikan. Kemudian kita kembali dan open assignment-nya. Kemudian di sini kan sudah tune in, artinya kita sudah memasukkan tugas tapi di sini tanpa attachment. Nah, jadi kita unsubmit seperti ini, unsubmit. Kemudian add or create, kemudian link. Kemudian itu kan. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah Google Doc hasil apa yang kita kerjakan tadi. Ini dilampirkan kemudian turn in. Oke, jadi itu pembahasan daripada soal-soal UTS yang sudah kalian kerjakan. Jadi ini bisa kita lihat bagaimana status kita adalah turn in. Kemudian di sini juga ada yang dilampirkan. Dan yang dilampirkannya ini adalah doc.google.com forms, dan selanjutnya artinya ini adalah hasil kerja kita. Kalau yang dibagikan adalah form awal, maka yang ditampilnya di sini adalah Google Form, bukan Google Doc. Oke, kita akhiri saja ini 30 menit untuk pembahasan mengenai soal UTS Biologi Tanaman. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi, semangat buat persiapan UAS nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.